Oke, selamat siang ya. Jadi nanti hari ini kita akan demokan yaitu implementasi IP security dengan mode transport mode. Berarti antara device ke device. Jadi device-nya dalam hal ini nanti Kenny akan dari routernya Kenny akan berfungsi sebagai PPTP servernya. Terus kemudian Galih akan menjadi PPTP client. Kemudian setelah tunnel terbentuk, kita buat IP security lagi, ya, dengan asumsi bahwa nanti mungkin PPTP-nya dianggap kurang security-nya, terus kemudian kita buat lagi IP security antara routernya Kenny dengan routernya Gali. Nah, kemudian VPN-nya ditumpangkan ke IP security itu. Jadi seperti PPTP over IP security. Ya. Jadi ini kita demokan coba. Oke, silakan nanti Kenny, Kenny dulu ya. Kenny setelah itu langsung Kenny dengan Gali ya. Ya Ken, silakan Ken, share screen Ken. Nah, jadi Oh. ini karena kalau pakai modemnya First Media yang dikasih First Media itu gak bisa langsung. Kenapa nih? Gara-gara apa? Forwarding. Di Port blok. forwarding. Ya itu jadi kita harus port forwarding dulu. Caranya itu ada di kita masuk ke routernya di link yang dikasih First Media, terus masuk ke Advanced Virtual Server. Nah, ini kita masukkan PPTP. Soalnya kita mau pakai PPTP. Nanti diisi portnya 1723 terus apply. Nanti kita dapat ini. Nah, ini berarti sudah bisa port forwardingnya. Nah, di situ kalau sudah kita masuk ke mikrotik. Nah, yang di mikrotiknya itu yang pertama yang harus disetting itu kita nyalakan PPTP server dulu. Ini sudah di enable. Terus buat secret, kali ini yang mau dipakai secretnya yang ini. Local address 192.168.21, remote address 20.5. Nah, di situ kalau sudah nanti kali connect ke IP public First Media saya. IP publicnya itu ini. Kalau sudah connect nanti harusnya ini running ya kayak gini. Nah, sekarang coba Gali, kamu coba kamu stop share dulu coba Ken, terus Gali yang akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan klien ke PPTP-mu. Jadi yang di sisi klien tuh kurang lebih ya pertama buat PPTP dulu. PPTP server, PPTP-nya servernya itu ini. PPTP klien. Oh ya, PPTP client. Jadi connect-nya ke IP public-nya ke ini, usernya pakai ini, password-nya ini, dan tinggal di-apply, nanti dia langsung running. Setelah running, kita buat IPsec-nya. Jadi IPsec-nya itu kurang lebih yang pertama dilakukan itu buat profiles-nya. Jadi yang di sisi server sama klien ininya harus sama. Terus proposalnya juga ini harus sama. Kemudian setelah sudah sama dua-duanya di sisi server dan klien, kemudian kita buat peer. Nah, ini peer-nya pakai nomor tunnel-nya. Jadi nanti dia running bersama dengan PPTP-nya. Kebetulan di sini address ini alamatnya Kenny, alamat tunnelnya Kenny, kemudian yang local address ini alamat tunnel yang saya dapatkan. Setelah peers-nya sudah dibuat, kita setting identities-nya dulu. Jadi di sini identities yang dibuat itu untuk peers 2. Peer 2 tadi kan yang tunnelnya PPTP itu, kemudian ada secret-nya. Nah, kemudian setelah ini sudah selesai dibuat, kita buat policies-nya. Jadi kalau buat transport mode itu antara SA sama source address dan destination address di sini harus sama. Jadi berbeda dengan tunnel mode, kalau transport mode itu harus sama. Kalau tunnel mode kan dia bisa beda. Jadi antara SA dan ininya bisa beda. Nah, setelah ini udah dibuat, source address sama destination address-nya udah dikasih,
di-apply nanti dia langsung jalan. Jadi dilihat aja di lognya, kurang lebih. Harusnya ini. Jadi di lognya dia ada initiate new phase 1. Jadi dia ngecek identity-nya dulu. Cocok, kalau cocok dia ini phase 2-nya nanti dia langsung autentikasi SA-nya. Setelah itu langsung establish. Kurang lebih kalau buat yang transport mode seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sisinya siapa? Kenny lagi. Ini. Kamu stop share. Settingannya IPsec-nya Ken. Ini seperti yang dibilang Gali semua ini sama semua settingannya. Jadi antara punya saya sama Gali itu settingannya sama. Jadi ini posisinya kayak gini, proposal juga disamakan, terus ada ini identities, passwordnya juga sama, jadi semuanya sama. Itu aja. Nah, sekarang kelihatan establishnya tuh, berarti mana di PPP aktif, di mana di IPsec di Active Peers. Peers. Nah, Nah, ini. kelihatan bahwa nanti 20.5 itu sudah connect sama kamu ya. Iya. Nanti juga di sisinya Gali harusnya kelihatan itu. Oke, sekarang coba kalian buktikan bahwa itu connect dengan ping. Ngeping yang alamat yang tadi aja kan. Ya, silakan. Langsung. Alamat 11.210 ya nggak apa-apa. Nah, tadi kamu tunjukkan Pak bisa ngeping sana pakai IP route atau pakai apa ya tuh. Ya, jadi ini ditambah routing lagi ke jaringan lokal mereka. Ini 11.0 kita lewatkan ke itu TCP tadi. 20.5 itu berarti nomornya Gali itu ya. Iya. Berarti Gali punya lokal 11 poin itu ya. Ini lokalnya. Terus bisa. 210 itu salah satu klien yang ada di tempatnya Gali itu ya. Iya, Pak. Ya, coba sekarang kamu tunjukkan link. Jadi saya ngeping ke tunjukkan routingmu dulu. Oh, routing. Oke, Pak. Jadi roots-nya itu yang ke arah Kenny itu yang 3 ini, 3.0. Di sini saya langsung gateway-nya langsung ke interface-nya aja sih. Jadi ini udah connect. Kemudian ini kebetulan saya lagi nggak di kantor. Jadi ini nggak bisa dipakai. Jadi saya nggak yang buat ping ke Kenny itu ini nggak bisa. Tapi nanti tak cobanya dulu nyari device yang bisa di. Artinya nanti Kenny kan sudah bisa ngeping ke kamu tuh. Tunjukkan Iya. IP-mu tadi loh, di mana tuh? Di 210 tadi. Jadi kamu ping ke 210-mu harusnya mau tuh. Nah, itu loh. Jadi ini dari routermu. Dari router. Ini bisa. Dia kalau di trace route dia harusnya langsung nempel. Kalau di ini dia langsung nempel ke interface yang di itu. Coba kamu terus ke punyanya siapa kayak ini? Dari situ. Trace route berapa kan? IP-mu kan? 3.0. 3.254. Firewall. Firewall. 3.1 sih. Nah ini jadi dia lewat 20.1. 20.1 itu ya tunnelnya. Nomor tunnelnya Kenny.
terus langsung ke 324. Ya, tapi sudah pakai IP security. Jadi dia sudah numpang ke PPTP-nya, sudah numpang ke IP security. Ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi itulah tadi implementasi IP security antar dua site ya. Jadi antara dua host, satu host punyanya Kenny, satu host punyanya Gali. Ya, menggunakan transport mode. Jadi dua titik itu seperti end device. Ya, itu bisa dilakukan juga nanti melalui Windows 10, Windows 10 juga bisa, melalui Android juga bisa. Terus melalui Ubuntu atau Linux ya juga bisa. Ya, itulah. Jadi demo ya. Jadi itu implementasi, nanti yang lain juga silakan untuk melakukan hal yang sama dan seperti itu. Ya, silakan connect ke salah satu yang bisa di-connect ke internet, yang IP publiknya bisa ditembak dari tempat kalian. Oke, itu aja dulu. Terima kasih.